Shalom untuk kita semua. Puji Tuhan, kembali Tuhan menolong kita untuk bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini. Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi, "Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan menolong kita untuk memahami isi hati Tuhan dan terus belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini di bawah tema orang pilihan Tuhan. Untuk menjadi orang pilihan Tuhan merupakan satu hak istimewa tentunya. Dan hak istimewa ini diberikan oleh Allah sendiri kepada kita. Apa dasarnya? Semata-mata adalah karena kasih dan anugerahnya yang besar. Ya saudara, jelas sekali di sini bahwa kita dipilih bukan karena kebaikan kita, tetapi semata-mata hanya karena kasih Tuhan. Oleh karena itu kita tidak boleh sama sekali membanggakan diri secara salah atas pilihan itu. Karena justru pemilihan itu membuat kita seharusnya semakin menyadari diri kita dan membuat kita selalu bersyukur atas kesetiaan Tuhan yang telah memilih kita. Melalui perenungan ini kita akan belajar dasar pemilihan Tuhan dan tanggung jawab kita sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan pada bagian yang pertama hari ini khususnya kita akan belajar tentang dasar pilihan Tuhan bagi kita. Ya, sebagaimana tadi telah saya sebutkan bahwa Tuhan memilih kita berdasarkan anugerahnya semata-mata. Dan bukti pilihan Allah yang pertama setelah manusia jatuh dan hidup di dalam dosa, itulah Allah memilih Abraham dan keturunannya, yaitu bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Saudara, dikatakan dalam Ulangan pasal 7 ayat 7 dan 8, "Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus kamu dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir." Tuhan mengulangi lagi dengan firman-Nya yang sangat jelas di dalam Ulangan pasal 10 ayat 14 dan 15. Di sana dikatakan, "Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka, dan keturunan merekalah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini." Saudara, jelas sekali di sini bahwa Tuhan sendiri yang telah memilih umat Israel sebagai milik kepunyaannya. Dan selanjutnya, melalui Tuhan Yesus, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus dari berbagai latar belakang ras, suku, dan bangsa manapun, kita yang percaya kepada Yesus dipilih untuk memperoleh keselamatan di dalam Dia. Karena itu kita dipilih sebagai Israel rohani dengan syarat yang sama, yaitu hanya karena kasih karunia-Nya. Dikatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10,
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, jelas sekali di situ dikatakan bahwa kita yang telah percaya, kita orang yang percaya kepada Yesus, sebagai orang yang percaya, bersyukur kepada Tuhan atas pemilihannya bagi kita. Kita dipilih dan diberikan hak yang sama, yaitu menjadi milik kepunyaan Allah sebagaimana umat Israel. Kita juga berhak mewarisi keselamatan di dalam kerajaan Allah. Karena apa? Karena percaya kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, mari kita hidup sebagai orang-orang pilihan Allah. Kita boleh memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kita hidup di hadirat Allah setiap hari. Kita bersyukur untuk hal itu. Karena sungguh oleh karena anugerahnya semata-mata kita dimasukkan dalam bilangan orang-orang pilihan Tuhan. Bersyukurlah dan pujilah namanya senantiasa. Tentu ada tanggung jawab kita. Kita akan merenungkan itu pada bagian yang akan datang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami dan mencelikan mata hati kami untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau telah memilih kami, menyelamatkan kami dari kegelapan dunia ini, dari kejahatan, dari dosa, dan Engkau memilih kami menjadi orang kepunyaan-Mu, sehingga kami ada dalam janji keselamatan yang dari Tuhan. Dan Engkau sangat setia dalam hidup kami sampai pada hari ini, bahwa kami untuk terus menikmati akan kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Dan biarlah hidup kami terus mengasihi Tuhan. Permuliakan lagi nama-Mu dalam hidup kami pada hari ini. Memberkati juga orang-orang yang kami kasihi yang belum mengenal Engkau, yang belum bertobat. Kami berdoa supaya Tuhan juga kiranya berkenan menyatakan diri untuk memilih mereka, menyelamatkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat bekerja saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.